Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajir Taji, kelas HE19Y, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor NIM 07111190088. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat konten untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional dengan tema kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Dosen pengampu Dr. Maslihatin Nur Hidayati SHMH. Baik, kita mulai tentang kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional ini. Memang sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri dalam hubungannya dengan negara yang lain. Fungsi sosial dari suatu negara terhadap negara lain ini sangatlah besar, dan oleh karena itu, maka eksistensi dari suatu organisasi sangatlah diperlukan. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan pengaruh mereka. Organisasi internasional adalah sebagai salah satu subjek hukum internasional yang merupakan wadah yang menghimpun negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional. Perkembangan kemajuan organisasi internasional dalam memasuki abad ke-21 ini dirasakan sangat cepat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dirasakan oleh masyarakat internasional dewasa ini, bukan saja karena meningkatnya kepentingan negara-negara di dunia dalam semua bidang, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan damai di lingkungan pergaulan internasional. Nah, oleh karena itu, pembentukan organisasi-organisasi internasional dianggap sangat penting bagi semua negara dalam rangka mencapai tujuan yang menjadi kepentingan semua negara, di mana kepentingan tersebut menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. Kemudian, kedudukan hukum organisasi internasional. Mengenai kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum nasional, tentang hal ini terdapat berbagai pendapat yang telah berkembang hingga saat ini. Namun yang terpenting untuk diketahui adalah bahwa telah ada anggapan umum di antara para cerdik pandai bahwa suatu organisasi internasional yang jelas adalah subjek hukum nasional. Artinya di sini memiliki kepribadian hukum di tingkat nasional. Selama ini dapat diketahui bahwa walaupun piagam LBB, The Covenant of the League of Nations, tidak mengatur dengan tegas ketentuan tentang kepribadian hukum itu, namun terdapat anggapan umum bahwa LBB memiliki baik kepribadian hukum internasional maupun kepribadian hukum nasional. Hal itu didasarkan atas jalan pemikiran bahwa adanya kepribadian hukum yang demikian adalah perlu untuk pelaksanaan yang efisien dari tugas-tugas liga, dan sebagian pula karena adanya praktek yang berkali-kali dijalankan liga sebagai badan hukum. Misalnya dengan mengadakan perjanjian dengan pemerintah Swiss, menerima dan memindahkan tangankan harta milik, memperoleh dana-dana, dan lain sebagainya. Menurut
C.G. Stark dalam Piagam PBB juga tidak memuat ketentuan yang tegas tentang kepribadian hukum itu. Mungkin karena perumus dan pembentuk piagam berpendapat bahwa hal itu telah tersirat di dalam konteks piagam dengan jelas, bahwa organisasi ini akan menikmati di dalam wilayah masing-masing anggotanya. Kemampuan hukum yang demikian sekedar perlu bagi pelaksanaan tugas-tugasnya dan pemenuhan tujuan-tujuannya. Jadi walaupun piagam PBB tidak akan tegas mengatur hal tersebut, akan tetapi pada pasal 104 piagam menunjukkan dengan jelas adanya kepribadian hukum itu, sekurang-kurangnya dalam lapangan hukum nasional. Kemudian menurut Michael tahun 1971, penegasan pasal 104 piagam PBB tersebut tidak lain berarti bahwa PBB sebagai organisasi internasional dengan demikian menikmati kepribadian hukum menurut hukum nasional di wilayah setiap negara anggota PBB. Dengan demikian dan menurut kenyataannya dapat mempunyai milik, mengadakan kontrak, dan lain-lain. Oleh karenanya, dapat dimengerti mengapa pada bulan Februari 1946, Majelis Umum PBB menyetujui Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, di mana dalam pasal 1 dinyatakan bahwa PBB akan memiliki kepribadian hukum dan mempunyai kemampuan untuk mengadakan kontrak, memperoleh dan memindahtangankan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, serta menjalankan secara hukum, acara-acara hukum maksudnya. Namun, bagaimana dengan organisasi-organisasi internasional lainnya? Apakah setiap organisasi internasional memiliki kepribadian hukum nasional tertentu? Hal ini tergantung pada ketentuan-ketentuan dalam piagam atau konstitusinya masing-masing, dan sebagian besar diserahkan kepada praktek negara-negara atau organisasi-organisasi internasional itu sendiri. Berkaitan dengan kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, dapat dilihat pada tahap perkembangan hukum internasional yang amat pesat, terutama setelah Perang Dunia Kedua, menunjukkan dengan jelas bahwa kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional pada dewasa ini tidak dapat diragukan lagi. Kedudukan organisasi internasional yang memiliki kemampuan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban berarti juga adalah pribadi hukum internasional, dan demikian merupakan subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara-negara yang berdaulat adalah subjek hukum internasional yang utama karena mengemban hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Kemudian selanjutnya tentang fungsi hukum organisasi internasional. Kedudukan hukum suatu organisasi internasional ini pasti ada hubungan dengan fungsi-fungsi hukum atau fungsi-fungsi legal atau pula fungsi-fungsi konstitusional yang harus dijalankannya. Jadi dengan kata lain, fungsi-fungsi dari organisasi-organisasi internasional adalah fungsi-fungsi legal atau konstitusional. Kemudian masalah kekuasaan hukum organisasi internasional. Ini telah diketahui bahwa kedudukan hukum suatu organisasi internasional ditentukan oleh dan tergantung dari fungsi sistem hukum serta kekuasaan hukum organisasi internasional tersebut.
Nah, ya maksudnya dengan kekuasaan hukum atau kekuasaan hukum ini ialah kekuasaan konstitusional, yaitu kekuasaan yang dimiliki organisasi internasional yang bersangkutan berdasarkan konstitusinya. Jadi kedudukan organisasi-organisasi internasional ditentukan oleh kekuasaan konstitusionalnya. It is constitutional power. Dengan demikian, mereka secara dasariah sangat berbeda dengan negara-negara sebagai subjek hukum internasional. Misalnya masalah yang menyangkut kedaulatan atau yurisdiksi negara-negara tidaklah mungkin dialami organisasi-organisasi internasional. Oleh karena itu, setiap organisasi internasional secara hukum tidak dapat melangkahi kekuasaan konstitusionalnya. Misalnya, ILO tidak dapat menyatakan dirinya berwenang menjalankan fungsi-fungsi menegakkan perdamaian dari Dewan Keamanan PBB. Dan katakanlah memerintahkan suatu gencatan senjata kepada negara-negara tertentu yang sedang bermusuhan, itu tidak dapat menyatakan dirinya berwenang, tidak bisa seperti itu. Kesimpulannya, organisasi internasional sebagai wadah kerjasama antar negara memiliki kedudukan, fungsi, dan kekuasaan hukum, dalam arti bahwa organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum dalam hukum internasional yang pada hakikatnya dapat menciptakan berbagai hak dan kewajiban seperti kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Kemudian hak untuk menikmati keistimewaan dan kekebalan diplomatik. Kemudian ada hak locus standi secara terbatas di mahkamah internasional. Kemampuan untuk mengajukan tuntutan, serta adanya kewajiban dalam arti adanya tanggung jawab dari organisasi internasional untuk tindakan-tindakan yang dianggap tidak sah. Nah, berkaitan dengan kerjasama antar negara, organisasi internasional sebagai subjek dalam arti yang luas adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang biasa disebut dengan istilah Public International Organization, tetapi juga yang dibentuk oleh badan-badan non-pemerintah atau Private International Organization. Nah, sedangkan objek hukum organisasi internasional adalah negara, baik sebagai anggota organisasi internasional atau bukan. Dan sumber hukum dari organisasi internasional adalah instrumen pokok atau ketentuan-ketentuan yang dimiliki dan mengatur keberadaan organisasi internasional tersebut. Terima kasih. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan mengenai kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Mohon maaf segala kekurangan ataupun kehilapan yang telah saya sampaikan, tidaklah lain masih dalam tahap proses belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.